Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata pelajaran hadis ya untuk kelas 5 insyaallah akan dibersamai dengan Ustazah Halimah. Kalau misalnya minggu-minggu sebelumnya Ustazah sudah ada menugaskan ya anak solih dan solihah di sini untuk menuliskan hadis tentang orang-orang yang halal darahnya, Arabnya beserta terjemahnya. Nah, jadi alhamdulillah sudah beberapa yang mengumpulkan, tapi masih ada yang belum mengumpulkan. Nah, harapannya yang belum mengumpulkan segera untuk ditulis ya, ditulis Arabnya, kemudian terjemahnya juga, difoto dan dikirim ke Ustazah. Karena untuk hari ini dan kedepannya kita akan menghafalkan hadis tentang orang-orang yang halal darahnya. Maksudnya gimana? Nanti kita bahas ya. Nah, di sini hadisnya Ustazah bacakan Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah illa bi ihda thalathin at-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wattariku lidinihil mufariqu lil jama'ati. Nah, ini nanti hadisnya dihafalkan. Menghafalnya nanti boleh sedikit demi sedikit ya. Misalnya Ustazah hafalkan dari la yahillu yang baris ketiga itu. Jadi begini, la yahillu damu mri'in muslimin, la yahillu damu mri'in muslimin. Nah, itu nanti diulang berkali-kali sampai betul-betul hafal. Nanti selanjutnya yashhadu alla ilaha illallahu, yashhadu alla ilaha illallahu. Nah, itu nanti berkali-kali juga. Nanti kalau sudah betul-betul hafal nanti dibaca dari la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu alla ilaha illallahu. Nah, begitu ya sampai nanti lil jama'ati. Itu diulang terus, di murojaah terus ya sampai nanti betul-betul hafal. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Nah, di sini ada terjemahnya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya, jadi beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya tidak halal ya, artinya kalau misalnya tidak halal berarti haram, tidak boleh ya, tidak boleh darah seorang muslim. Jadi seorang muslim ya, baik itu muslim atau muslimah yang dia itu bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah kecuali dengan 3 sebab. Nah, jadi tidak halal atau haram ya darah seorang muslim yang dia itu bersyahadat atas nama Allah dan Rasulullah kecuali dengan 3 sebab. Pertama, duda atau janda. Jadi duda atau janda ini adalah orang yang pernah menikah ya. Orang yang pernah menikah kemudian berzina. Nah, berzina. Dan yang kedua, dia itu membunuh orang lain, tapi membunuhnya ini dengan sengaja. Ya, beda lagi halnya dengan tidak sengaja ya. Jadi membunuh orang lain dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, meninggalkan agamanya atau berpisah dari jamaahnya, atau dengan kata lain murtad. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jadi di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya kita ya sebagai seorang muslim itu kita tidak boleh untuk menumpahkan darah saudara kita ya, saudari kita, kecuali 3 sebab. Nah, jadi kita tidak boleh nih, tapi kita boleh misalnya dengan 3 sebab ya. Yang pertama yaitu zina muhsan, yaitu apa? Yaitu orang yang sudah menikah. Jadi ketika dia sudah menikah kemudian dia itu berzina, maka dia halal untuk dibunuh ya. Kemudian membunuh manusia dengan sengaja. Nah, jadi ketika membunuh ya, ada orang membunuh orang lain, maka ketika dia ketahuan nih membunuhnya dengan sengaja, maka orang tersebut dibalas atau dihukum dengan bunuh juga. Nah, maka dia halal darahnya. Kemudian apalagi? Kemudian meninggalkan agamanya.
Nah, meninggalkan agamanya dan berpisah dari kaum muslim atau murtad. Jadi ketika dia murtad, dia sudah muslim kemudian pindah agama, keluar dari agama Islam, itu kan namanya murtad. Nah, kalau dia murtad, maka halal darahnya untuk dibunuh. Tapi sekali lagi kita harus mengingatnya ya, bahwasanya membunuh ini itu tidak sembarangan. Jadi yang melakukan wewenang untuk membunuh tadi, untuk 3 sebab tadi, itu adalah negara. Nah, negara atau pemerintah jika ada daulah Islam. Tapi kalau misalnya kita secara individu nih, misalnya untuk membunuh, oh itu ada yang membunuh orang lain, maka balasannya juga bunuh kan, maka kita langsung membunuh dia misalnya, itu tidak boleh ya. Jadi yang berhak atau berwenang untuk melakukan eksekusi hukuman itu adalah negara. Dan di dalam Islam yang namanya hukuman ya, hukuman itu bukan hanya sekedar efek jerak untuk pelakunya, tetapi juga supaya hal-hal yang serupa itu tidak terjadi kembali. Kejadian-kejadian yang serupa misalnya tadi berzina atau murtad atau apalagi tadi membunuh dengan sengaja, itu tidak terjadi kembali. Karena ketika orang yang lain ya, orang-orang lain itu melihat hukumannya itu dibunuh, kan ngeri tuh, maka orang tentu akan berpikir ribuan kali untuk melakukan kesalahan yang sama. Jadi hukuman di dalam Islam bukan hanya sekedar memberi efek jerak, tapi juga melindungi ya, sebagai penjaga supaya kejadian yang serupa itu tidak terjadi kembali gitu ya. Itu aja yang bisa Ustazah sampaikan. Nanti hadisnya disetorkan ya, waktunya seminggu. Nah, 1 minggu hadisnya disetorkan, Arabnya beserta terjemahannya. Nanti kalau misalnya seandainya seminggu belum juga hafal, nanti bolehlah Ustazah nanti perpanjang waktu, tapi diusahakan dalam seminggu ini ya, dari hari Senin ini sampai Senin depan nanti diusahakan sudah hafal. Mungkin itu dari Ustazah, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.